Quran surat Ali Imran ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang membeli dengan mempergunakan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka akan harga yang sedikit, itulah orang-orang yang tidak akan ada bagian bagi mereka di akhirat. Dan tidaklah Allah akan bercakap-cakap dengan mereka, dan tidaklah Dia akan memandang kepada mereka di hari kiamat, dan tidaklah Allah akan membersihkan mereka, dan bagi mereka siksa yang pedih. Harga janji dan sumpah. Sesungguhnya orang-orang yang membeli dengan mempergunakan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka akan harga yang sedikit, itulah orang-orang yang tidak akan ada bagian bagi mereka di akhirat. Artinya ialah menerangkan orang-orang yang mudah saja mempergunakan janji di atas nama Allah dan mudah saja mengucapkan sumpah-sumpah untuk membeli harta yang nilainya sedikit. Mudah dan lancang saja menyebut nama Allah dan mudah dan lancang menyebut sumpah, padahal harta yang hendak dipunyai hanya sedikit, baik ketika membeli maupun ketika mengikat janji yang lain. Walaupun kekayaan yang diharapkan itu sebesar gunung emas, tetapi nilainya masihlah sedikit jika dibandingkan dengan harga nama Allah yang dibuat janji atau dibuat sumpah. Karena liciknya bersumpah dan pandainya menyusun kata, mungkin dia mendapat keuntungan. Tetapi keuntungan itu hanyalah sedikit, sebab hanya akan didapatnya di dunia saja. Dan di akhirat orang yang semacam itu tidak akan mendapat bagian sedikit jua pun. Di manakah perbandingannya di antara gunung emas di dunia dengan surga di akhirat? Apakah artinya kekayaan tidak halal yang diambil karena hanya pandai menyebar sumpah dengan gejolak api neraka? Ada 3 riwayat tentang sebab turunnya ayat ini. Menurut riwayat pertama dari Bukhari dan Muslim, ada seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama As'as. Dia ini berkata bahwa di antaranya dengan seorang Yahudi terjadi satu perkara tanah. Yang empunya tanah itu saya, tetapi dikuasai oleh Yahudi, dan dia tidak mau mengaku. Lalu saya datang mengadukan hal itu kepada Rasulullah. Kami keduanya dipanggil. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada saya, adakah engkau mempunyai keterangan lengkap tentang tanah itu? Saya menjawab, tidak ada. Lalu beliau berkata pula kepada Yahudi itu, bersumpahlah bahwa tanah itu memang tanahmu. Sebelum dia mengucapkan sumpah, aku berkata, ya Rasulullah, jika dia bersumpah, hilanglah hartaku. Dan di waktu itu turunlah ayat ini. Riwayat kedua dari Bukhari juga yang diterima dari Ibnu Abu Aufa, bahwa seorang laki-laki menjajakan barangnya di pasar, maka dia pun bersumpah, demi Allah, bahwa dia memberikan dengan harta itu barang yang tidak diberikan oleh seorang pun, karena maksudnya hendak merugikan seseorang muslim, maka turunlah ayat ini. Berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam Syarah Bukhari, bahwa tidak ada
berselisih di antara kedua hadis ini, bahwa mungkin sekali kedua kejadian inilah yang menyebabkan turunnya ayat. Riwayat ketiga ialah yang dibawakan oleh Ibnu Jarir dari Ikrimah, bahwa ayat ini diturunkan mengenai diri dua orang Yahudi, Huyai bin Akhtab dan Ka'ab bin Ashraf, dan lain-lain yang sengaja menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah di dalam kitab Taurat. Sengaja mereka tukar-tukar isinya, lalu mereka bersumpah bahwa apa yang mereka sebutkan itu benar-benar turun dari Allah. Di dalam ayat ini bertemu dua kata, yaitu janji Allah dan sumpah. Sudah terang bahwa janji Allah dengan kita makhluknya ini ialah akan bersikap benar dan jujur. Di dalam bahasa Arab, sumpah itu disebut yamin. Jamaknya ialah aiman. Asal artinya ialah tangan kanan. Karena bila orang bersumpah, pada asalnya ialah berjabatan tangan kanan kedua pihak untuk menguatkan kata sambil mengucapkan sumpah. Apabila janji dengan Allah sudah berpermudah-mudah dengan mengucapkan sumpah, yang kemudian ternyata bahwa sumpah atau janji itu tidak jujur, hanya semata-mata karena mengharapkan nilai yang sedikit, tandanya masyarakat manusia akan mulai runtuh. Nama Allah sudah mudah saja dalam pasaran, dan janji dibuat karena hendak dimungkiri. Kepercayaan diri tidak ada lagi. Orang tidak lagi percaya mempercayai. Sangatlah murka Allah kepada orang yang melakukan ini, sebab dia telah merusak dalam dunia. Padahal kehidupan manusia itu selain dari menegakkan kepercayaan kepada Allah, hendaklah pula menegakkan pula percaya mempercayai kepada sesama manusia. Kalau amanah tidak ada lagi karena dusta telah dikuatkan dengan sumpah, kerusakanlah yang akan timbul dalam dunia. Sebab itu Allah sangat murka dalam tahap pertama. Allah memperingatkan bahwa orang itu tidak akan mendapat bahagia di akhirat. Dan sambungan ayat berkata, dan tidaklah Allah akan bercakap-cakap dengan mereka, dan tidaklah dia akan memandang kepada mereka di hari kiamat. Inilah dua siksaan yang amat hebat di akhirat. Orang yang luhur budinya akan merasai betapa hebat bekas ancaman Allah ini ke dalam hati. Apalagi arti diri kalau Allah tidak mau lagi mengajak kita bercakap. Usahakan bercakap, menoleh siapapun Allah tidak suka. Sebab orang ini adalah seorang yang kotor tadinya, karena hendak mencari sedikit. Dia mempermudah janji Allah dan mengucapkan sumpah. Tidak dihargainya orang lain, lagi tamaka dan loba. Dan tidaklah Allah akan membersihkan mereka, karena jasmani dan ruhani mereka telah mereka kotori sendiri dengan mempermudah nama Allah dan memandang enteng masyarakat pergaulan hidup.